Seharusnya ini menjadi awal dari liburan romantis. Tapi alih-alih mendarat di tempat impian mereka, pasangan ini justru berakhir di balik jeruji besi. Yang harus kamu lakukan hanyalah meletakkan tanganmu di belakang. Kamu tidak akan mendorongku. Itu saja yang harus kamu lakukan. Tidak, kamu tidak akan mendorongku. Letakkan tanganmu di belakang. Kamu tidak ingin membuatku kesal di sini. Liburan kita jadi hancur gara-gara ini. Gara-gara ini, ya, kalau tetanggamu sedang bermain, kamu nggak bisa memaksakan diri naik pesawat. Kami akan membahas bagaimana perayaan pertunangan ini berubah menjadi perjalanan yang mengerikan. Suatu kali dalam hidup saya, pacar saya melempar kopi dan mendorong saya, atau menghentikan saya. Lalu dia mendorong saya ke samping dan berlari menuruni Garbarata. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Molnar. Karyawan American Airlines mengatakan pasangan ini memaksa masuk ke pesawat setelah mereka terlambat untuk penerbangan mereka dan bahkan melemparkan kopi ke wajah seorang karyawan. Namun pasangan tersebut menceritakan kisah yang berbeda, mengklaim bahwa kopi itu sama sekali tidak dilempar. Kopi itu jatuh secara tidak sengaja. Ini tanggal 2 Maret 2025. Kami berada di Miami, Florida, tepatnya di Bandara Internasional Miami. Tepat sebelum pukul 9 pagi, kekacauan terjadi di dekat Garbarata di gerbang D9. Seperti dia. Itu saja, itu saja. Aku menghadap ke belakang. Aku bisa. Ayo. Aku akan berhenti. Aku dapatkan. Aku bisa. Aku baru saja melakukannya. Aku tidak. Itu aku. Ya benar. Itu saja yang harus kamu lakukan. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Selamat pagi. Aku mengerti. Oke. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa petugas menangkap seorang penumpang pesawat? Tidak seperti kebanyakan kasus yang kami bahas di sini di Inside the Crime, yang satu ini bukan karena mabuk berlebihan. Sebaliknya, pria ini, Rafael Soriano Novais, dituduh mencoba memaksa naik ke pesawat menuju Cancun. 1, 2, 3. Ayo. Di mana pintu keluarnya? Baiklah, kamu mau kopi? Aku harus minum obatku. Tunggu, duduk di sini. Aku sedang melakukannya. Iya. Oke. Ini bagus. Tidak. Kita saya akan segera kembali. Hidup saya semakin baik. Itu tidak perlu. Tunggu. Tunggu. Saya tidak turun. Saya orang biasa. Dengarkan saya, turun. Saya akan mendorongmu turun. Apa yang kamu mau? Kamu mau apa? Baiklah, pergi. Saya hanya memberitahumu. Itu tidak perlu. Bro, kamu gak akan jalan sekarang. Kamu tahu? Apa ini? Apa yang terjadi? Kamu tahu? Kita akan mencari tahu sekarang. Kamu tahu apa yang sedang terjadi? Dia bilang padaku, kamu tidak mau naik pesawat karena kamu tidak bisa berbahasa Inggris. Baiklah, mari kita lihat. Ikuti aku. Lihat ini. Halo. Selesai. Apa ini? Apa yang perlu diperbaiki darimu? Tidak, biarkan aku saja. Karena ini, ada jawabannya. Nyalakan. Apakah aku akan mati? Aku tidak pandai dalam hal ini. Kamu tidak pergi sekarang, kamu seharusnya sudah memikirkan itu sebelumnya, bro. Aku sudah mengumpulkan data. Lakukan. Cukup lihat aku saja. Hei, bisakah kamu berjalan ke sana dan mengambil itu? Di sana? Tunggu. Mereka akan punya. Tolong. Aku baru saja mengoleskan obatku. Tolong. Aku suka itu. Apa itu? Masuk ke mobil. Obat. Ya, kami bantu kamu. Kamu temanku. Di dompetku, tolong. Ya. Masuk ke dalam mobil. Aku harus tolong. Tolong, Rafael bukan satu-satunya yang ditangkap. Tunangannya, Beatrice Rapaport de Campos Maya, juga dibawa pergi dengan borgo. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Aku tidak mendorongmu.
Untuk semua pemilik bisnis, dengarkan baik-baik. Dan jika kamu berpikir untuk memulai bisnis, kamu juga sebaiknya mendengarkan. Dengar, menjalankan bisnis itu sulit. Tapi kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual? Atau mengandalkan puluhan aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain? Disitulah sponsor kami, Odoo, hadir. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasimu secara mulus. Mulai dari penjualan dan akuntansi, hingga manufaktur bahkan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan dan faktur yang profesional serta tampak elegan. Dan tagihan vendor. Odoo dapat secara otomatis menetapkan tim penjualan, mengirim pembaruan email untuk setiap tahap penjualan, dan bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan laporan yang dapat membantu pengambilan keputusan Anda. Dan ketika tiba waktunya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan meringkas data dengan AI untuk menghemat ratusan jam waktu Anda. Bagian terbaiknya, Anda bisa memilih aplikasi Anda sendiri dan bahkan membuat alur kerja khusus sehingga benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke tingkat berikutnya dengan berkonsultasi bersama ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/itc. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Aku tidak mendorongmu. Duduklah, tetap di sini. Tetap di sini bersamaku. Tunggu. Kamu tidak mendengarkanku. Kamu tidak mendengarkan. Oke, kita akan mendengarkan. Kita akan mendengarkanmu. Tunggu saja. Dengarkan, tunggu saja. Tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar, dan kami akan mendengarkanmu sekarang, tapi kami akan mendengarkanmu. Oke? Kamu mendengarkannya, tapi kamu harus melihat videonya. Kamu harus melihatnya. Oke. Kami akan melakukannya. Jangan lakukan ini. Pastikan saja tetanggamu tahu kalau kamu sedang ditahan. Kamu harus tenang dulu. Karena aku sudah bilang itu sekali. Seharusnya begitu. Sudah tidak ada kata kolong lagi. Kamu tidak akan mendapatkan. Jejaknya, mereka adalah jejak. Tenanglah. Tidak. Kamu harus mendengarkan. Kenapa paspor kamu di sini? Aku tidak akan berbohong. Paspor kamu ada di sini. Balik yang panas Aku itu tahu, arah aku kuda tidak kamu. lihat ponselmu. Kamu memasukkannya Ini ke dia. dalam tasmu. Kamu memasukkannya ke dalam tas setelah kamu selesai menggunakannya. Kenapa kamu tidak mendorongku? Kenapa kamu pergi? Aku tidak melempar. Aku tidak melempar. Ikuti aku saja. Melempar bola. Soalnya, halo, aku tidak melempar. Aku tidak melempar film itu sendiri. Changkin, cukup panggil aku. Kamu akan melihat filmnya. Kamu akan melihat. Itu. Ayo, rekam sendiri. Tolong, ayo dong. Aku tidak. Yang kamu lakukan ini tidak benar. Ini terlalu sulit untukku. Liburan kita hancur karena ini. Ketika namamu diambil dari nama pesawat, kamu tidak bisa begitu saja memaksakan diri naik ke pesawat. Kami telah mengetahui ada alasan mengapa pasangan itu sangat ngotot untuk tidak ketinggalan penerbangan mereka ke Cancun, Meksiko. Itu karena pasangan tersebut baru saja bertunangan dan berencana untuk merayakannya. Mereka dilaporkan sedang terburu-buru untuk mengejar penerbangan lanjutan mereka, tetapi ditolak untuk naik ke pesawat. Menurut laporan penangkapan Rafael, terdakwa ditolak untuk naik ke pesawat dan menjadi marah. Pada saat itu ia mendorong dua korban. Di pintu Garbarata terpasang tanda dilarang masuk hanya untuk petugas yang berwenang. Terdakwa mengabaikan tanda-tanda dan perintah lisan dari petugas tiket saat ia memaksa masuk ke Garbarata. Insiden tersebut membuat pramugari terguncang karena tidak hanya pasangan itu diduga mendorongnya, kopi juga diduga dilemparkan. Halo? Lihat pria yang tangannya ada di atasnya. Dan dorong aku. Dan goyangkan aku. Goyangkan aku tepat di atas. Oke, Baiklah, jadi apa yang terjadi kurang lebih? jadi ada banyak jalur keren sedang datang sang suami. Saya bertanya padanya di depan atasan saya, apakah kamu bersedia dan mampu membantu? Dia bilang tidak. Lalu dia bilang dia tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Istrinya bisa menerjemahkan. Dalam kebijakan, jika Anda tidak bisa berbahasa Inggris, Anda tidak boleh duduk di baris pintu keluar, apalagi sekarang dengan segala situasi. Kamu tahu, pramugari di American Airlines akan berbicara denganmu dalam bahasa Spanyol. Apakah itu keempat dari kalian? Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Setelah aku mengatakan itu, aku menyampaikan pesan itu kepada pengawas. Kartu naik pesawat, ditahan untuk berbicara denganmu. Lalu tiba-tiba mereka mulai berteriak, dan kemudian mereka mulai berkata,
Seperti, aku tidak bisa menerjemahkan untuknya. Dia seorang anggota Platinum Pro. Dia bisa duduk di kursi itu karena dia ingin ruang kaki yang lebih luas. Kami bilang dia tidak bisa duduk di kursi itu karena dia tidak bisa mendapatkan kursi itu karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Kami bisa memindahkannya. Kamu bisa duduk di kursimu karena kamu bilang kamu bisa berbahasa Inggris, dan dia bilang ya kamu bisa duduk di sana, tapi kami tidak bisa membiarkan dia duduk di sana. Oke. Tiba-tiba saja dari situ mereka mulai berteriak tepat di depan wajah supervisor. Mereka bilang kalau mereka adalah pelanggan Platinum Pro dan mereka naik penerbangan ini karena mereka tidak mau berhenti di sana. Lalu mereka mencoba untuk, kami tidak mengizinkan mereka mencoba masuk ke jembatan pesawat dan kami menutup pintunya. Tapi mereka terus bilang kalau mereka akan naik penerbangan ini. Tiba-tiba saja kami turun untuk menutup proses boarding. Lalu mereka mendorong kami dan melemparkan kopi ke wajah manajer. Lalu kopinya juga mengenai saya. Oke, jadi kamu dan kurasa pria itu terlihat, ya kamu terlihat seperti bajingan. Yang satu, yang merah dengan yang merah. Oke. Lalu setelah itu, mereka terus mendorong dan turun ke sini. Dan mereka mendorongku. Jadi, aku mendorongnya menjauh dariku. Karena dia terus mencoba naik ke pesawat. Karena dia sudah melemparkan kopi ke wajahku. Aku mendorongnya dari jalanku. Karena aku seperti kucing itu yang mengatakannya. Tuan. Baik. Baiklah. Jadi intinya Tidak, aku tahu. Dapatkan. Alright, so basically after jadi dia melemparkan kopinya. Dia melemparkan kopinya. Dia melakukan itu melalui kekuatan. Dia melakukan. Ya, apa-apa. Kalau kamu sedang mengerjakan rak itu, oke. Dia melemparkan kopi itu ke dia, lalu dia menyuruhku menutup pintu, dan aku kena kopi di wajahku, karena aku berbalik, dan kopinya sudah mengenai dia. Lalu aku berbalik lagi, dan akhirnya mengenai aku. Masalahnya adalah, aku sedang berusaha melindunginya. Tapi dia adalah bagian dari itu. Yang mereka coba serang. Kapan dia menunjukkannya padamu? Dia mendorongku begitu dia. Pacar iPhone-nya, jadi kopi, dan mendorongku ke atas. Lalu dia Lalu dia mendorongku berlari menuruni jet itu. Tapi, apa yang sebenarnya ditunjukkan padamu? Ya, dan Apa yang kebanyakan sebenarnya dia, ditunjukkan ragu jeleknya padamu? tidak Seperti salah. Dia hanya tunjukkan mengambilnya padaku dengan di sini. tangannya, dia hanya Ya. melemparkan. Karena kamu menunjukkannya padaku di pernikahan. Masuk ke dalam mobil. Masuk. Ke dalam mobil. Oh, supaya kamu tahu saja, waktu aku sampai di sini dan Chia sudah menelponku, mereka sudah berteriak-teriak dan semuanya. Jadi, aku langsung datang karena aku sedang di bandara. Jadi, waktu aku masuk dan mencoba mengeluarkan mereka dari area itu karena mereka sudah mulai berdebat, aku bilang ke mereka, biar aku bicara sama kalian di luar. Jadi, aku mencoba untuk mendekat. Aku bersama mereka di luar sampai ke gerbang. Yang harus mereka lakukan hanyalah mendengarkan. Dan aku akan menyiapkan slider. Sudah menjadi ancaman sejak awal. Mereka sudah Debat, menjadi tapi bagian mereka dari- memang punya tiket pesawat. Benar kan? Mereka punya jadwal penerbangan ke kampung. Tidak, mereka tidak akan punya tiket pesawat sekarang. Tidak. tapi Mereka melakukannya di atas. Ya, mereka akan naik penerbangan ini ke Cancun 2494, 2.494.901 keberangkatan. Oke. Jadi maksud saya ke kamu adalah, waktu saya sudah bilang kepadanya sekitar 3 kali, saya terus bicara padanya. Saya bilang, tolong jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Tapi lagi-lagi, wanita itu yang kamu tahu, mulai berlari masuk ke dalam. Di sini. Oke. Benar. Dan memaksa masuk. Lalu dia mencoba menyerangnya. Lalu aku menghalangi di pintu, seperti yang bisa kamu lihat di kamera. Lalu kopi ini aku tidak tahu bagaimana bisa terlempar keluar. Akhirnya tumpah ke aku. Dan aku pikir itu karena dia Gara-gara benar-benar kopi, kan? gila. Siapa? Wanita itu. Dia sedang wanita memegang kopi itu. Wanita itu. Oh, wanita itu sedang memegang memegang kopi itu. Oke. Jadi dia memaksanya untuk pergi. Dia sedang Sudah berusaha. Tidak, karena aku memblokirnya. Lalu yang terjadi adalah suaminya yang jadi sangat marah dan kemudian langsung menerobos. Lalu dengan kru itu kami mengejarnya dan kami berusaha memastikan bahwa kami menghalanginya agar dia tidak masuk. Jadi yang lainnya dia menutup pintu itu segera. Dan kemudian aku bisa mengeluarkan pria itu dengan bantuan kru-kru di luar. Dan aku bilang ke dia, kamu tahu apa yang aku katakan? Kami terus bicara dengan mereka. Kamu tahu, itu seperti perilaku yang tidak rasional. Seperti, aku tidak akan mengerti. Maksudku, aku tahu Kamu tahu kalau apa yang akan aku- Entah bagaimana. Tapi aku tahu kalau aku didorong. Dan kamu tahu kenapa dia melakukannya? Dia Aku tidak tadi kamu mau melakukannya. membuatnya Dia terus terang. bilang begitu. Tidak, aku harus naik penerbangan ini. Dia bilang, aku sudah dibayar untuk penerbanganku. Kenapa? Lalu dia bilang, dan aku bilang, tolong, polisi tidak. Tolong, aku tidak peduli. Dia bilang, gila, maksudku itu benar-benar tidak masuk akal. Pada saat yang sama, pada waktu itu, rasanya seperti kamu tidak akan melanjutkan. Dengan cara ini, maksudku aku memberitahumu, aku bilang, dengar, bagaimana kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu. Dan dia adalah seorang penumpang yang bepergian. Dia sudah berpengalaman. Itu berarti dia tahu. Dia bepergian bersamaku. Apakah Ya, ini dia lingkungan? bepergian dengan trailer. Ya.
dia punya status. Kamu tahu, dia berstatus Platinum Pro. Jadi kamu tahu, dia sering bepergian. Jadi dia tahu. Dia tahu. Prosedurnya. Jadi di titik mana dia mendorong Salah satu dari kalian. Ya Tuhan. Aku pikir kopinya dilempar. Jadi kamu Iya. tidak, alergi kita sebenarnya habis untuk kopi. Bagaimana kopi itu bisa sampai masuk ke waktu yang tepat. Karena aku sedang, itu adalah di sana. Tapi aku ada di belakangnya. Aku santai. Aku mencoba tetap tenang lewat Darbaraka. Aku harus menggesek tas-tasnya karena Monica sudah turun duluan. Jadi kita harus menutup penerbangan. Lalu tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku nggak tahu apa yang dia katakan. Aku cuma berbalik dan tiba-tiba kopi sudah ada di wajahku. Lalu aku benar-benar merasakan seseorang menempelkan tangannya ke dadaku dan mendorongku. Lalu aku mendorong balik karena aku merasa Bagaimana ya, dengan itu tadi pria dua di kali. sana? sebelum ke Tidak, Garbarata. itu setelah Darbaraka. Semuanya baik-baik saja. Semua noda kopi itu benar-benar sudah hilang. Ya, Jadi apa yang terjadi di bus, dia berhasil dia turun berhasil sampai bawah. turun sampai bawah karena dia mendorongku keluar dari jalan dan berhasil turun sampai bawah. Lalu wanita itu berhasil lewat karena dia sedang berusaha. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia berhasil lewat karena dia mendorongku ke samping dan dia mendorongku ke samping. Itu adalah orang kedua. Ya, Pak, guys, dorongku ke samping. Beatrice kemudian membantah telah melempar kopi. Dia mengatakan kepada CBS News Miami, tidak ada yang melempar kopi, kopinya jatuh. Wanita yang mengatakan aku melempar kopi itu pembohong. Kopinya hanya jatuh ke lantai. Rafael dan Beatrice ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan masuk tanpa izin. Rafael juga didakwa karena melawan penangkapan tanpa kekerasan. Tidak, aku sudah tahu apa yang terjadi. Dia sudah menjelaskan kepadaku apa yang terjadi. Oke, sayangnya ketika mereka memintamu untuk meninggalkan pesawat, kamu harus meninggalkan pesawat. Itu aturannya. Sama-sama, dan kami bukan pembuat aturannya. Oke, jadi jika kamu diminta untuk... Aku mengerti. Aku paham. Tenggar. Aku tidak. Tidak seperti itu. Oke, Oke. Benar. ya, kalau mereka memintamu keluar dari pesawat, kamu harus keluar. Nanti kamu bisa urus sekolahnya. Mengerti? Ini bukan pertama kalinya kamu naik pesawat. Berapa kali kamu bepergian? Iya, di sini. 7 atau 8 kali kan? Jadi kamu tahu prosedurnya. Tidak. Tidak. Kamu tidak tahu prosedurnya. Ya, mungkin kamu perlu meninjau kembali prosedurnya sebelum naik pesawat. Jika mereka memintamu meninggalkan kursi itu, kamu harus meninggalkan kursi itu. Apakah kamu mengerti? Aku tahu kamu sedang kesal, oke? Dan kamu merasa sudah membayar kursi-kursi itu kan? Kamu berhak atas kursi-kursi itu. Tapi sayangnya, kalau mereka memintamu untuk meninggalkan kursi itu, kamu harus meninggalkan kursi itu. Kamu berdiri, lalu nanti kamu bisa minta bicara dengan supervisor dan menyelesaikannya dari situ. Kamu mengerti? Sayangnya, itu semakin memanas, benar? Itu semakin memanas. Dan sekarang kita di sini, oke? Jadi, masalah dengan pesawat itu, kamu harus menyelesaikannya dengan maskapai. Sekarang dengan kami. Mengerti? Ya, itu saja. Tapi mereka memberitahu anjing-anjing itu. Tentu saja anjing-anjing itu. Kamu tahu kenapa? Kalau mereka menyuruhmu, benarkan. Kamu harus mengikuti peraturan. Kalau mereka memintamu pergi, kamu harus pergi. Kamu mengerti? Kalau mereka ingin menjadwalkan ulang penerbanganmu, mereka berhak menjadwalkan ulang penerbanganmu. Kamu mengerti? Kamu akan mengurusnya dengan maskapai nanti. Sudah paham? Ada lagi yang kamu butuhkan? Kamu sudah diperiksa oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Kamu merasa baik-baik saja? Hah? Aku tidak bisa mendengarmu. Kamu punya impian untuk pergi ke Meksiko, perjalanan. Aku cinta. Ya. Kamu tetap saja ketinggalan penerbangan. Jadi, tahu nggak? Semua itu sebenarnya nggak perlu. Karena kamu tetap akan ketinggalan penerbangan. Mengerti? Mereka yang buat aturannya. Kami bukan pembuat aturannya. Ngerti? Jadi kalau mereka minta kamu pergi, kamu harus pergi. Kamu nggak punya pilihan lain. Kamu nggak punya pilihan itu. Meskipun kamu sudah membayarnya, kamu tetap nggak punya pilihan itu. Aturan itu. Kamu harus meninjaunya dengan American Airlines, bukan dengan kami. Oke? Ya, mereka memang punya wewenang itu. Mereka punya wewenang itu pesawat mereka. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Aha. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Atau ini. Tidak. Atau ini. Strategi yang kita buat. Aha, dia bilang. Ya. Jadi kamu berbicara bahasa Inggris. Saya bilang kamu tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi itu saja. Dan saya pikir. Benar. Lalu saya bilang tidak. Dulu saya biasa berbicara bahasa Inggris. Benar. Dengar. Yang benar-benar. Dengar, sayangnya kamu mengalami kejadian buruk ini. Oke. Itu adalah sesuatu yang harus kamu bicarakan dengan American Airlines. Benar?
Oke, dan sayangnya, kamu sudah berada dalam situasi buruk sekarang. Kamu mengerti? Kami tidak membuat aturannya. Pesawat itu pesawat mereka. Kamu tidak mengikuti aturan mereka. Oke, kamu jelas tidak tahu aturannya kan? Benar? Dan sekarang kamu di sini. Jadi sekarang, yang akan terjadi sekarang adalah kamu akan masuk penjara kan? Karena kamu akan didakwa. Kami akan memberitahu nanti atas tuduhan apa kamu didakwa, oke? Ya, kamu akan masuk penjara, oke? Kamu akan diproses dulu, lalu kamu bisa membayar jaminan untuk keluar. Kamu mengerti? Sekarang, biarkan aku jelaskan sesuatu padamu. Ini bisa berlangsung cepat. Apa kamu dengar aku? Aku sedang berusaha membuat ini secepat mungkin, supaya kamu bisa dipindahkan dan segera keluar. Aku tidak terlalu tahu. Apa? Ya, kalau ada yang menjemputmu ya. Ya, tapi aku harus dengar. Kami harus memprosesmu. Oke. Dan petugas medis darurat sudah memeriksamu. Oke. Mereka sudah memastikan kamu aman. Kamu boleh pergi. Apakah kamu punya keluhan lain? Ada keluhan lain? Ada yang lain? Keluhan. Biar saya jelaskan soal maskapai, karena saya tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan maskapai. Apakah kamu mengerti? Mereka menjalankan maskapai mereka sesuai keinginan mereka. Saya tidak punya kendali atas itu. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah memproses kamu, oke? Pasangan itu dibawa ke penjara Miami-Dade County. Mereka dibebaskan dengan jaminan pada hari berikutnya. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara American Airlines menulis, kutip, tindakan kekerasan tidak ditoleransi oleh American Airlines, dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan ini. Menurut catatan pengadilan daring, Rafael diperintahkan untuk menyelesaikan program intervensi pra-persidangan. Ia dilaporkan telah menyelesaikan program tersebut, dan pada Februari 2026, kasusnya ditutup. Kami juga mencari kasus Beatrice, tetapi kami tidak dapat menemukan catatan tentang kasusnya. Terima kasih telah menyaksikan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.